ada barangnya, walaupun paketnya di sini kurang begitu rapi. Di sini ada tulisan Xenon Digital Climate atau tang ampere. Aksesoris available, jadi sudah ada beberapa aksesorisnya, termasuk baterai sih kalau di ininya, di spesifikasi barangnya sudah include baterai. Tapi kita nggak tahu. Dan ini nggak tahu barangnya itu udah stok sangat lama atau pernah retur atau bagaimana ini. Sangat tidak enak untuk dibuka, sangat tidak enak untuk dipandang. Dan semoga sesuai dengan deskripsi, karena untuk pembelian sendiri kadang tidak sesuai deskripsi seperti yang kemarin-kemarin. Tidak ada apa-apa, tidak ada kartu garansi di sini di kardusnya. Tapi kita dapat case-nya, dapat case yang lumayan lah buat pensil. Nah, kalau ini benar dia dengan baterainya. Sudah ada baterai kotak. Ini ya M6F22 9 volt, 0 merkuri ya, 0% merkuri. Kemudian ini untuk jarumnya untuk pengetesan. Saya pun kemarin beli digital meter. Kenapa? Karena untuk tang ampere ini dia bisa kurang lebih hampir sama dengan ini. Cuman kelebihan multimeter ini kenapa saya beli lagi, karena dia bisa mengukur arus dengan tegangan DC ya. Arus dengan jenis DC ya. Ya, dia masih disegel. Kemudian ada baterai dan ada ininya juga ya. Nah, ternyata ada di sebelah sini cuy untuk gantungan. Dan ini manual book ya. Manual booknya dalam bahasa Inggris. Dan ada speknya juga. Walaupun acak-acakan. Apa ini sebenarnya dia ngelipet nih ya, katanya ya. So, hal-hal simple seperti ini sebenarnya cukup berpengaruh ya kepada impresi kita ketika membeli barang. Dan kalaupun saya beli langsung misalnya ke toko, kemudian ininya begini ya, mungkin saya akan pilih lagi yang kemasannya lebih baik ya. Karena dikhawatirkan ini merupakan produk yang stok lama ya, sangat lama sekali. Sampai mempengaruhi komponen di dalamnya ya, terutama jika kita ingin beli baterainya juga. Ya, kita kembali ke kemasan. Di sini dia Xenon ataupun apapun itu dengan tipe XN266. Ya, dia 500 volt insulation tester unit ya. Dia bisa beberapa knob, beberapa pilihan. Dan untuk spek singkatnya di sini dia bisa sampai 1000 volt untuk arus DC. Resolusinya 1 volt, akurasinya 1% sampai kurang lebih 5D. Saya kurang paham untuk ini. Ya, untuk ininya catatannya 1000 volt. Kemudian untuk AC dia hanya 750 volt. Nah, untuk di sini dia DC ampernya dia bisa ukur ampere ya. Saya baru tahu, bukannya nggak bisa ya. Dia 200 ampere, kemudian 1000 ampere. Saya nggak tahu karena spek di sini dia sedikit membingungkan. Dan dia juga punya display ini digital ya. Kita coba lihat untuk panduannya apakah sama. Untuk ininya apakah sama. Ya, kalau di sini dia lebih jelas ya. Untuk arus atau current ya. Current dia 200 ampere. Kemudian sampai 1000 ampere ya maksimalnya. Dan untuk DC dia nggak ada untuk DC. Tapi untuk voltage DC ada ya. Jadi memang dia nggak bisa untuk mengukur arus DC ya, hanya arus AC lagi, arus AC ya. Ada tulisan QC pass dan dia harus dibongkar dengan menggunakan ini ya. Tidak langsung slip on. Kok ini tembul sekali cuy. Ternyata obeng ini kurang recommended ya, karena ukurannya ternyata cuy. Oke, kita lanjutkan. Untuk ini saya bongkar dulu untuk memasang baterai. So, jadi dari yang saya pahami sebenarnya untuk indikator utamanya itu sebelah kiri atau kanan, tapi hanya satu baris.
karena dua panah ini akan menyudut ataupun mengarah ke titik yang sama. Bisa kita ke 1000, ini pun 1000 ampere ya, sama ini untuk AC-nya. Dan untuk jarumnya taruh di mana bang? Nah ya ini yang hitam itu di tengah atau kom. Kemudian untuk mengukur voltase ataupun tahanan kita taruh di sini. Ini digunakan jika ingin mengukur tahanan yang besar ya, sampai 2000 ini. 2000 mOhm kita pilih ke sini. Tapi karena kita tidak akan mengukur itu, kita kembalikan ini ke sini. Kemudian ini untuk arus AC, kemudian ini untuk voltase AC karena 750. Jadi dia untuk mengukur tegangan AC itu di 750. Sedangkan untuk yang 1000 ini, kemudian garis titik-titik ini dia untuk DC ya, ataupun DC. Dan jika ingin mengukur tegangan ke sini sampai 20K ini di sini ya. Sedangkan jika nanti ingin mengukur tahanan yang besar, eksternal unit ya, ke ini, ke EXT ini, yang si merah ini. Oke, kita praktikkan saja, tapi di sini mana ya? Oke, di sini ada colokan. Dimana colokan ini dia sudah saya pasang ke stapel yang Matsunaga kemarin kita sempat bahas. Oke, ada tombol di sini. Ini tombol untuk menahan daya ya. Sedangkan ini kita ingin mengukur voltase di sini. Kita ininya bolak-balik ya, bisa bolak-balik. Berapa volt di sini? Ya, 217, 218, nggak kelihatan ya. Kita ke atas kan. Nah, ini ternyata voltase rumah ini ada di angka 218 ya. Kita bisa tahan ini nih, kalau ingin ini. 217. 19 ya, kurang lebih sama, hampir sama. Dan ini sudah saya pindahkan colokannya. Kita masih di sini, kita ganti. Nih, berapa nih angkanya? Oh my god, oh my god. Jadi ketika sebelum ke Matsunaga, kemudian yang awal tadi kan sudah saya masukkan ke stapel, sedangkan yang ini belum. Dan ternyata di bawah 200 volt cuy, sangat mengerikan sekali cuy. Oh, bedanya cukup jauh. Dan terbukti stapel Matsunaga ini berfungsi ya, yang 3000 VA ini. Dan kita coba nanti gunakan ke alat yang lain. Nah, untuk sekarang saya ingin mengetes tegangan dari baterai ini ya. Untuk tegangan sendiri untuk DC, jika tadi diarahkan ke yang terbalik coy. Jika tadi diarahkan ke yang 750 dengan tanda strip bergelombang, maka untuk yang DC ini kita arahkan ke yang 1000 dengan kode strip, kemudian di bawahnya garis titik-titik ya, yang 1000 volt itu. Untuk ini kita harus sesuaikan dengan ini ya, plus minusnya ya. Hitam kita simpan di minus, kemudian yang plusnya itu yang warna merah ya, yang lebih seperti ini. Susah cuy kalau yang ini ya. Ya, ada angkanya di bawah 002 ya. Sangat rendah karena memang baterainya sudah drop juga. Dan ini nanti jika ingin mengukur tahanan bisa arahkan ke sini sesuai jumlah tahanannya ya. Tapi di sini karena saya tidak memiliki perabotan elektronik yang akan dites, mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan.